Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS. Ya, semoga PTS-nya diberi kemudahan dan kelancaran. Baik, yang pertama itu tentang kekhasan atom karbon di bab hidrokarbon ya, di bab hidrokarbon. Yang pertama ada kekhasan atom karbon. Ini bisa kita baca ya, seperti yang kita tahu karbon nomor atomnya 6, itu dia punya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2, atau dia punya elektron valensinya berapa? Elektron valensinya ada 4 ya. Jadi C itu dia punya 4 elektron valensi, sehingga dia bisa berikatan dengan 4 atom lain. Misal dia bisa berikatan dengan 4 atom H, ataupun dia bisa berikatan dengan C lain, dan lain sebagainya. Pokoknya dibaca aja, ada ya, kekhasan atom karbon. Ini tinggal dibaca di buku, atau pernah dijelaskan. Oke, selanjutnya, nah di hidrokarbon, kita ke hidrokarbon, ada hidrokarbon. Berarti kalau hidrokarbon itu adalah senyawa yang ada H tuh hidrogennya, dan karbon itu C ya. Berarti senyawanya pasti ada H dan ada C kalau hidrokarbon. Nah, contoh hidrokarbon itu banyak ya. Contohnya ada CH4. Nah, ini ada C-nya, ada H-nya. Terus ada C3H8, sama ada C-nya dan ada H-nya. Begitupun seterusnya, itu contoh hidrokarbon. Lanjut, nah ini ada analisis senyawa hidrokarbon. Jadi, kalau misalnya kita mau menguji apakah suatu zat itu ada hidrokarbon, ada atom karbonnya atau enggak. Jadi ada karbon atau enggak di zat itu. Nah, kita bisa pakai percobaan ini. Jadi di sini kita punya sampel. Nah, ini zatnya. Ceritanya kita mau menganalisis apakah zat ini tuh ada ada karbonnya atau enggak. Caranya, si zatnya kita masukin ke tabung. Ini tabung kimia ceritanya. Zatnya kita masukin ke tabung, terus di atasnya kita pakai penutup yang dari gabus. Jadi nggak mungkin ada yang bisa keluar masuk. Jadi ini tertutup. Nah, terus tengahnya dibolongin, dikasih pipa kaca. Nah, dikasih pipa kaca, terus si pipa kacanya dialirkan ke si air kapur ini. Jadi, pertamanya nanti kalau misalnya ini kan ada api ceritanya. Ada api. Si api ini akan membakar si zatnya. Sehingga nanti si zatnya, kalau misalnya dia hidrokarbon, si zatnya bakal bereaksi sama oksigen karena pembakaran ya. Nanti menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, si CO2 ini dia nanti bakal melakukan perjalanan ke sini. Gasnya swing masuk ke cairan ini. Nah, si CO2 ini nanti masuk ke cairan CaOH2, air kapur. Nah, membentuk CaCO3 ditambah H2O. Nah, si CaCO3 itu nanti warnanya itu putih. Putih ya. Sehingga nanti si CaCO3 ini bakal membuat si airnya itu jadi keruh.
Maaf ya. Lanjut. Nah, nanti si airnya jadi keruh. Nah, ini jadi keruh. Nah, jadi kalau misalnya suatu senyawa ada zat karbonnya, nanti ketika dilakukan percobaan seperti ini, bakal membuat si airnya itu jadi keruh. Nah, ini tuh percobaan untuk menganalisis apakah suatu zat itu ada senyawa karbonnya atau enggak. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ini pernah kita pelajari ya. C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Contohnya ini. C yang ini cuma berikatan sama satu C ini. C yang ini juga cuma berikatan sama satu C yang ini. Ini juga cuma berikatan sama satu C yang ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi atom C primer itu yang hanya berikatan dengan satu atom C lain. Nah ini ya, jadi ada C yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian yang sekunder, bentar. Nih, C yang sekunder itu adalah C yang berikatan dengan dua atom C lain. Contoh, ini C ini. C ini dia berikatan dengan C yang ini, juga berikatan dengan C yang ini. Jadi si C ini itu dia mengikat dua atom C lain, sehingga dia disebut atom C sekunder. Nah, yang lainnya ini contohnya ini sekunder, ini juga sekunder. Maaf, ini juga sekunder ya. Ini juga sekunder. Nah, satu lagi tersier. Kalau tersier, dia mengikat berapa atom C lain? Dia mengikat 3 atom C lain. Contohnya ini, C yang ini dia mengikat 1, 2, 3 atom C. Berarti ini tersier. C yang ini juga dia mengikat 1, 2, 3. Berarti dia tersier. C yang ini juga mengikat 1, 2, 3. Berarti dia tersier. Kalau kuartener, dia mengikat 4 C atom lain. Di senyawa ini nggak ada ya. Ini Ibu kasih contoh aja di sini. Contohnya ini dia misalnya berikatan sama C lagi, C lagi, C lagi, C lagi. Nah, dia mengikat berapa? Dia mengikat 4 atom C lain, makanya dia disebut kuartener. Lanjut ya. Nah, sekarang tata nama. Oke, masih ingat ya aturan tata nama? Nah, di buku pelajaran yang udah jelas, itu, nah lanjut ya. Jadi di tata nama, itu ada aturan. Di buku paket, nanti yang Ibu kirim ya karena belum sampai ke rumah, itu udah jelas banget aturannya, kalian tinggal ikutin tata caranya. Ini Ibu langsung ke Alpuna ya, Ibu langsung ke Alpuna. Pertama, seperti yang kita tahu, kita cari dulu rantai yang paling panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kesini juga 5. Jadi kalau dia lurus, dia 5. Kalau dia belok kanan, dia juga 5. Kalau dari sini ke sini, dia 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari, maaf ya tadi Ibu kasih panah. Ini arahnya. Kalau dari sini ke sini, dia juga 5. Nah, berarti kita tentukan rantai utamanya dulu. Berarti rantai utamanya kita boleh yang lurus ya, yang lurus. Yang pertama, ingat ya, kita tentukan rantai utama. Oke, yang paling panjang ya.
Yang paling panjang. Oke. Yang kedua, kita beri nomor. Beri nomornya, kalau ikatan rangkap itu pasti dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap itu nomor 1. Ini kalau kita lihat ini ke sini jaraknya 1 ya. Dari sini ke sini 1, 2. Berarti yang nomor 1-nya adalah yang ini karena dia paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi dia nomor 1. Ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5, ini C nomor 6. Salah, ini bukan C nomor 6 ya. Itu cabang. Oke, hapus dulu ya. Ini juga kita hapus ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua beri nomor. Nah, berarti yang nomor 3 adalah kita tentukan siapa? Cabang. Tentukan cabang. Tentukan cabang. Cabang. Nah, ini cabang. Masih ingat ya? Cabang itu ada metil, etil, propil, ada isopropil, ada butil, dan lain sebagainya. Nah, ini cabangnya, karena C-nya 1, dia metil. Metil, ya. Si metil ini ada di C nomor 4. Nah, langsung aja kita kasih nama. Pertama kita kasih nama cabang. Nomor cabang. Cabangnya ada di nomor 4. Jadi 4 metil. Nah, terus kita lihat nih, si rangkapnya ada di nomor berapa. Ternyata rangkapnya ada di C nomor 2. Berarti 4 metil 2 karena rangkapnya 3 dan C-nya ada 5 berarti pentuna. Oke. Masih ingat ya? Kalau misalnya metilnya ada lebih dari 1, misal ada 2 berarti jadi apa? Jadi dimetil. Kalau ada 3 jadi trimetil. Oke. Ini kalau metilnya ada lebih dari 1. Nah, kalau misalnya ada etil, misalnya dalam satu rantai itu ada etil, ada metil, ada propil, berarti yang kita urutkan duluan adalah yang abjadnya paling duluan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini tata nama bisa cek di buku paket. Nah, kemudian ada isomer. Nah, di isomer itu apa sih? Isomer itu yang ini loh, yang misalnya C3H8. Jangan C3H8 ya. Mari gua hapus ya. Misalnya ada C6H14. Nah, bentuknya itu bisa lurus kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ini ada H-nya ya, misal. Bisa juga bentuknya kayak gini. 4, 5, C-nya di sini. Bisa juga bentuknya kayak gini. C-nya di sini misalnya. Nah, ini yang namanya isomer. Jadi isomer itu rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Oke.
Oke. Nah, sekarang kita diminta ini katanya. Manakah yang isomer N-butena? N-butena berarti itu dia butena. N berarti butena yang rantainya lurus. Berarti kita bikin di sini CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti di sini C-nya ada berapa? C-nya ada 4 ya, H-nya ada 10. Nah, ini N-butena. Nah, kita disuruh nyari siapa isomer N-butena. Nah, di sini ada pilihannya 2,2 dimetilpropana sama 2 metilpropana. Kita gambar dulu yang A. Yang A dimetil 2,2 dimetilpropana. Berarti rantai lurusnya propana. Kita gambar dulu propana. C, ya. C, C. Kemudian di nomor 2 sama di nomor 2 ada metil. Berarti kita gambar sini C, ini C. Kita tinggal tambahin H-nya. Di sini H-nya 3. Kenapa hanya 3? Karena ini C-nya kan tangannya ada 4. Dia udah dipakai buat berikatan sama C ini 1. Berarti tangannya 3 lagi. Jadi hanya 3. Ini CH3, CH3. Nah, ini kalau kita jumlah C-nya itu ada 5, H-nya ada berapa? 3, 3, 3, 3. Ada 12. Nah, sama nggak sama ini? Nggak sama, ternyata yang A salah. Yang ke B berarti jawabannya. Kenapa B? 2 metilpropana. Kita coba 2 metilpropana. Kita gambar dulu propana. Sini ya. 1, 2, 3. Di nomor 2 ada metil. Ada CH3. Nah, kita tinggal nambahin CH ini. C-nya 3. Berarti ya. Ini H-nya 3 juga. Ini hanya 1. Nah, ini C4, H10. Nah, ini sama kayak ini. Berarti ini tuh saling isomer. Jadi ini jawabannya ini. Oke. Sebentar. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada sifat fisika alkana, alkena, alkuna. Nih, kita coba lihat ya. Ini titik didih, masih ingat ya? Titik didih, lihat ini CH4. Kalau kita gambar, cuman C-nya ada 1 doang. Kalau ini C-nya 2. Kalau kita gambar C-nya 2, ini C-nya 3, dan seterusnya. Ternyata makin panjang, semakin panjang rantai, semakin panjang rantai, semakin apa? Semakin besar titik didihnya. Nah, terus yang ini ada yang lurus dan ada yang ada cabangnya. Yang lurus, titik didihnya min 0,5. Yang bercabang, titik didihnya min 12 derajat Celcius. Min 5, min 0,5 sama min 12 gedean min 0,5 ya. Berarti yang rantainya lurus, jumlah C-nya sama ya. Jumlah C-nya sama. Yang rantainya lurus itu titik didihnya lebih tinggi. Jadi semakin banyak, kalau makin banyak cabangnya, jadi titik didihnya itu makin rendah. Jadi kalau makin lurus, titik didihnya makin tinggi. Lanjut ya, sekarang reaksi-reaksi. Nah, reaksi-reaksi di hidrokarbon itu ada yang pertama reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu pasti reaksinya antara suatu zat
dengan oksigen. Jadi pembakaran itu pasti bereaksinya sama oksigen. Ini ciri khas pembakaran itu dia bereaksinya akan sama oksigen. Nah, reaksi sama oksigen ini akan menghasilkan CO2 dan H2O jika pembakarannya sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Sekali lagi, kalau pembakarannya sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna atau kekurangan oksigen, biasanya yang dihasilkan itu CO atau karbon monoksida dan C. Ini kalau pembakarannya tidak sempurna. Nah, selanjutnya ini reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu pembentukan ikatan rangkap. Kalian lihat aja kalau eliminasi berarti awalnya nggak ada rangkap, jadi ada rangkap. Ingat aja eliminasi. Eliminasi itu awalnya tunggal menjadi rangkap. Itu eliminasi. Kalau substitusi itu nggak ada rangkap-rangkapnya, tapi substitusi itu penggantian. Contoh di sini awalnya hanya ada 4, di sini hanya jadi ada, di sini awalnya di sini hanya ada 4, di sini hanya jadi ada 3. Kenapa ada 3? Berarti H yang satu lagi bertukar ya. Ini awalnya Cl2 kan, ini Cl2, si Cl-nya yang satu ke sini. Jadi CH-nya itu jadi 3, ada Cl-nya 1. Nih. Nah, misal ini gini ya, Ibu gambar aja ini CH4. CH4 ditambah sama Cl2. Nah, si H itu pindah ke sini. Si Cl itu pindah ke sini. Sehingga dia jadi H. Nah, ini kan awalnya H, jadi Cl. Nah, si Cl ininya jadi H salah satunya, berarti jadi HCl. Intinya si H sama si Cl-nya tukeran. Nah, itu reaksinya substitusi. Nah, kalau adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Kalau eliminasi tadi pembentukan ikatan rangkap, kalau adisi putus. Jadi kalau adisi itu asalnya 2 menjadi 1. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang bilangan oktan. Bilangan oktan itu ada di bensin. Jadi kenapa ada perbedaan antara Pertalite, Premium, Pertamax? Karena perbedaan bilangan oktan. Jadi makin tinggi bilangan oktan, makin bagus bensinnya. Nah, bilangan oktan itu ditentukan sama N-heptana, isooktan, dan N-heptana. Jadi bilangan oktan itu ditentukan oleh isooktan dan N-heptana. Nah, misal Ibu ada sesuatu yang misalnya bilangan oktannya 92. Itu artinya 92% bensinnya itu adalah isooktan. Sedangkan yang 8%-nya itu adalah N-heptana. Jadi bensin yang 92 bilangan oktannya, 92%-nya isooktan, 8%-nya N-heptana. Sebaliknya, kalau nanti kalian dapat soalnya, gimana kalau ada 95 isooktana dan ada 5 N-heptana. Berarti ini bilangan oktannya berapa? Bilangan oktannya adalah 95. Mengikuti yang ini isooktana. Dan sisanya N-heptana. Itu bilangan oktan. Nah, selanjutnya ini ada di buku juga ya. Ibu pernah nyuruh baca waktu itu. Fraksi minyak bumi. Jadi minyak bumi itu kan waktu ditambang itu mentah. Nah, terus cara mengolahnya itu namanya didestilasi. Nah,
Didestilasi ini dipindahin nih bensin si minyak buminya. Nah, yang paling atas ini itu ada gas-gas. Nah, C1 sampai C5 misalnya. Nah, biasanya dipakai untuk bahan bakar gas. Terus yang selanjutnya makin ke bawah makin panjang C-nya dan ini fungsinya. Jadi yang C5 sampai C12 itu biasanya gasolin atau bensin. Nah, dipakai untuk bahan bakar. Yang C-nya 12 sampai 18 makin bawah lagi berarti dipakai untuk minyak tanah. Ini ya, dan seterusnya. Ini juga ada di buku, nanti boleh dibaca. Nah, ini kemarin yang sudah dipelajari, ada reaksi eksoterm dan endoterm. Kalau eksoterm, itu dia melepaskan kalor. Kalau endoterm, dia menerima kalor. Melepaskan kalor, kalau endoterm menerima kalor. Melepaskan kalornya dari mana? Dari sistem, dilepaskan ke lingkungan. Jadi ini ada sistem, dia melepaskan kalor ke lingkungan. Yang nah kalau endoterm, ini ada sistem, dia menerima kalor. Karena dia menerima kalor. Nah ini, delta H-nya itu sama dengan min. Delta H itu kemarin udah dijelasin ya. Delta H itu adalah entalpi. Kalau ini delta H-nya sama dengan positif. Nah ini, untuk ini delta H-nya itu kan pasti H awal. Kalau misalnya ada delta itu pasti H akhir dikurangi H awal. Karena ini delta H-nya negatif, pasti salah. H akhirnya lebih kecil daripada H awal karena negatif. Ini untuk yang eksoterm. Yang endoterm kebalikannya. H akhirnya lebih besar daripada H awal. Jadinya dia positif. Lanjut. Nah, maaf ya ini anggap aja ini nggak ada. Nah ini bentar. Oke, yang terakhir ada persamaan termokimia yang udah dijelasin ya waktu itu. Persamaan termokimia itu cara bacanya adalah ini 1 mol H2 ditambah setengah mol O2 menghasilkan H2O. Atau ini bisa juga disebut pembentukan H2O ya. Karena ini H2O dibentuk dari unsur H dan unsur O. Nah, kalau min berarti dia melepaskan energi sebesar 285,5. Ingat ya, kalau misalnya reaksinya dibalik, nah ini yang kedua dibalik kan? Dibalik. Reaksinya dibalik. Kalau dibalik, ini tandanya
berubah. Nah, kalau ke sini, ini di 2 kali lipatkan. Kalau di 2 kali lipatkan, apa, si ininya juga menjadi 2 kali lipat. Nah, untuk belajar seterusnya, buka buku paketnya dan belajar bab hidrokarbon juga termokimia. Baik, sekian dari Ibu, semoga besok PTS-nya lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.